kerugian negara, maka salah satu Kita kembali dalam info Kepulauan Yapen. Saudara Dorang, BPK RI Perwakilan Papua telah menyelesaikan audit di Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun ada beberapa OPD yang diberi jangka waktu sampai dengan hari Selasa. Berikut adalah cuplikan wawancara kami bersama Inspektur Kepulauan Yapen, Jan Alex Kriweno. Terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan dari pemerintah daerah tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, 6 bulan setelah tahun anggaran itu berakhir, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus diaudit oleh lembaga resmi, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua telah melakukan pemeriksaan dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pra-audit yang dilakukan pada bulan Februari yang lalu. Kemudian tahap berikut yaitu dilakukan audit rinci. Itu dilakukan selama 30 hari. Jadi pra-audit dilakukan 24 hari, kemudian audit rinci dilakukan selama 30 hari. Terkait dengan audit rinci yang sudah berlangsung selama 30 hari, hari ini mereka mengakhiri pemeriksaan dan tim akan kembali ke Jayapura. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa selama pemeriksaan ini para bendahara maupun pimpinan OPD telah proaktif untuk memenuhi panggilan-panggilan atau permintaan dari tim pemeriksa, dan kita harap untuk ini semua bisa berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu opini kita. Opini kita sudah 5 tahun secara berturut-turut berada dalam posisi WTP. Kita harap untuk opini ini bisa kita pertahankan di tahun 2021 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. Tetap berada pada posisi WTP. Hal ini penting. Dengan demikian, karena tim ini sudah kembali ke Jayapura dan masih diberikan kesempatan kepada pimpinan OPD maupun bendahara untuk bisa melakukan pertanggungjawaban yang belum sempat diselesaikan selama tim ini berada di Serui. Jadi tim ini kembali hari ini dan diberikan kesempatan kepada kita, pimpinan OPD, para bendahara, sampai dengan hari Selasa besok. Untuk itu memang tadi dengan Pak Wakil Bupati kita sudah sepakat untuk nanti hari ini kita akan rapat dengan seluruh pimpinan OPD, lalu saya sebagai inspektur akan menampilkan resume hasil pemeriksaan. OPD mana saja yang perlu dikoreksi, yang perlu menyelesaikan koreksi dari BPK yang perlu mereka selesaikan. Lalu kita harap untuk secepatnya sampai dengan hari ini dan hari Senin itu sudah ada di tim di Jayapura. Sehingga kita harap hari ini dan besok itu teman-teman di OPD bisa secepatnya menyelesaikan pertanggungjawaban. Kita harap ini harus ada proaktif dari teman-teman di OPD maupun di para bendahara, karena ketika laporan keuangan sudah dijilid, sudah disahkan oleh tim setelah diekspos di Jayapura, maka ini sudah tidak bisa dikoreksi. Nanti menunggu hasil pemeriksaan seperti apa. Ya, dari pemeriksaan BPK ada 2 hal yang nanti kita lihat dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu yang terkait dengan SPI, sistem pengendalian internal, maupun terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Kalau terkait dengan SPI, maka yang dilakukan oleh Pak Bupati dalam hal ini selaku penanggung jawab di daerah, beliau akan melakukan teguran tertulis kepada pimpinan OPD, bendahara, tapi juga kalau ada temuan terkait dengan pihak ketiga. Ya, tetapi kalau itu menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang mengarah kepada kerugian negara, maka salah satu caranya adalah mengembalikan keuangan ke kas negara. Itu diberikan ruang selama 60 hari ketika kita mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi BPK seperti apa. Ya, kita harap untuk di tahun ini kita kurangi temuan-temuan atau rekomendasi BPK, itu harapan saya. Supaya jangan terlalu banyak rekomendasi yang terkait dengan SPI, tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Ya, kita doa bersama supaya nanti pada
tanggal 23 Mei yang akan datang, Pak Bupati akan menerima laporan hasil pemeriksaan di Jayapura dan kita berada dalam posisi wajar tanpa pengecualian atau BTP. Demikian.